Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar Surah Al-Baqarah, juz yang ketiga. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan ayat yang ke-269. Tapi kita mulai dari Pak Edi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan dia memberikan al-hikmah kepada yang dia kehendaki, dan siapa yang mendapatkan yang diberi al-hikmah maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mereka mengingat kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Yu'ti fi'il mudhari' domirnya fa'ilnya huwa, al-hikmata maf'ul bi, mayyasha man isim mausul, yasha fi'il mudhari' domirnya fa'ilnya huwa harfu atfin, man isim mausul, yu'tal hikmata yu'tal. Man di sini isim syarat sebagai mubtada. Oh, isim syarat. Ini jawab syarat ya. Man adalah isim syarat sebagai mubtada, yu'ta fi'il mudhari' majhul, al hikmata fi'il maf'ul bi, fa jawab syarat, harfu jawab, kode harfu taukid, utiya fi'il madhi, fi'il telah diberi, fi'il madhi majhul, khairon kathiron, khairon adalah maf'ul bi, kathiron naatnya, wa huruf istinafiyah, ma harfu nafi, ma tidak. Iya, tidak benar, ma nafiyah. Terus zakaru fi'il mudhari', fa'ilnya huwa, illa. Fa'ilnya nanti di belakang, ulu. Oh iya. Wa ma yadzakaru fi'il mudhari' illa huruf istisna. Ya dia ada istisna mulghatun gitu ya. Mulghatun. Apa itu? Mulghatun saya. Mulghah nggak dipakai. Ini kan kalimatnya tidak sempurna, negatif kan? Oh iya. Mulghah ya. Ulul albab sebagai fa'ilnya. Albab sebagai mudhof ilaih. Nah, tafsirnya ya'tillahu yu'tillahu isabata fi qawlihi wal fi'li may yasha'u min ibadihi wa man an'amallahu alaihi bidzalika faqad ata'ahu khairan katsira. Ata'ahu khairan katsira. Faqad a'tahu khairan katsira. Wa ma yadzakkaru hadza
fayan tafa'u bihi illa ashabal Ini tadi wa ma yatazakkaru hadza wa may yadzakkaru hadza yatazakkaru wa ma yatadzakkaru hadza wa yantafa'u bihi illa yantafi'u wa yantafi'u ya yantafi'u bihi illa ashabul ukuli al-mustanirati binurillahi wa hidayatihi. Allah memberikan Allah memberikan di dalam perkataan dan perbuatan kepada siapa yang Dia kehendaki dari. Al-Isabah ini artinya apa? Hikmah aja ya. Allah memberikan hikmah. Allah memberikan hikmah dalam perkataan dan perbuatan bagi siapa saja yang Allah kehendaki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan siapa yang Allah beri nikmat kepadanya, dengan itu sungguh telah menerima kebaikan yang banyak. Sungguh Allah telah memberinya kebaikan yang banyak. Sungguh Allah telah memberinya kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengingat ini dan tidak bermanfaat dengannya kecuali pemilik akal. Orang pemilik akal dan pemilik akal yang bercahaya dengan cahaya Allah dan dengan hidayah petunjuk Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa saja yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberi dengan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Al-Quran ini berisi kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran padanya. Al-Quran berisi aturan-aturan syariat, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa mengambil hikmah, kebijaksanaan, kebaikan dari Al-Qur'an ini. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena orang yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mengambil peringatan, tidaklah mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Baik. Ya, Ibu Dahili, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Dan apa saja yang kalian infakkan dari infak atau yang kalian nazarkan dari sesuatu nazar. Nah, ini bagusnya najemainnya biar enak didengarnya. Dan apa saja nafkah yang kau infakkan dan nazar yang kau nazarkan gitu aja, Bu.
Dan apa saja harta yang engkau infakkan dan dari nazar yang engkau nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak ada bagi orang yang dan tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Wa harfu atfin harfu sartin ya Ustaz ya. Isim mausul sebagai Isim mausul sebagai sartin. mubtada ya. Isim syarat sebagai mubtada. Ya, isim syarat Dan apa saja yang ya itu kan berarti sebagai syarat kan. Nanti setelah itu ada jawabannya. Ma harfu ya Ustaz ya. Isim. Kalau huruf nggak bisa jadi mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Anfaqtum fi'lun madin. Tum sebagai fa'ilnya. Min nafaqatin jar majrur. Au harfu atfin. Nazartum maktuf ke anfaqtum. Min nazrin jar majrur. Fa harfu jawab. Inna harfu taukid wan nasbin. Allaha lafzalala sebagai isim inna. Ya'lamu fi'lun mudhari' al-ha'u mudhafun ilai maf'ulun bihi. Jumlah ya'lamuhu sebagai khabar dari inna. Kemudian jumlah dari innallaha ya'lamu jadi khabarnya ma ya. Innallaha ya'lamuhu khabar dari ma. Wa harfu atfin ma harfu nafin li zalimi jar majrur min ansarin jar majrur. Wa ma a'taitum min malin atau mali? Min malin kan enggak ada mudhaf ilainya. Wa ma a'taitum min malin aw ghairihi. Min malin aw ghairihi qalilun aw katsirun tatasaddaquna Ini qalilin ya. Qalilin aw katsirin. Kan kemalin dia. Qalilin aw katsirin tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardatillahi aw ujibtum Ustaz. Aujabtum ala anfusikum syai'a. Kan aujaba yujibu. Aujabtum. Aujabtum. Soalnya dua aunya Ustaz. Aujabtum ala anfusikum syai'an min malin aw ghairihi. Fa innallaha ya'lamuhu wa huwal mutalli'u ala niyatikum. Fasawwafa yusibakum ala dzalika. Wa man mana'a haqqallaha wa huwa zalimun. Wa zalimuna laisa lahum ansara Ansarun. Laisa lahum ansarun. Kalau ansarun ada alifnya, Bu. Ansarun. Laisa lahum ansarun yamna'unahum min adabillahi. Dan apa yang kamu berikan, yang kamu sedekahkan dari harta atau dari selainnya, sedikit ataupun banyak, tasaddaquna, yang kamu sedekahkan. Yang engkau sedekahkan karena mengharapkan. Yang kau sedekahkan karena mengharapkan ridho Allah, atau kamu mewajibkannya atas diri kamu sendiri dari harta atau dan selainnya, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan Dia mengetahui niat kalian. Wasawfa ini apa ya Ustaz? Apa? Saufa ini ya? Dia saufa. Wasaufa, dan kelak akan memberi balasan atas yang demikian itu. Dan siapa yang menahan hak Allah, maka dia sesungguhnya berbuat zalim. Dan orang-orang yang zalim tidaklah bagi mereka mendapat pertolongan dan mencegahnya dari azab Allah. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dan nafkah apa saja yang kau infakkan, ya, atau nazar apapun yang kau nazarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Dan tidaklah orang-orang zalim itu memiliki penolong. Ayat ini mengandung pernyataan bahwasannya apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mau sedikit ataupun banyak, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Dan Allah yang akan membalas apa yang kita sedekahkan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah kita, infak kita yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Sementara orang-orang yang zalim, dan mereka adalah orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan penolong sama sekali. Betapapun misalnya mereka memiliki harta yang sangat banyak di dunia, tapi mereka misalnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya tidak ada manfaat baginya. Begitupun orang Islam, ya muslim, tapi bakhil dalam urusan sedekah. Dia nggak mau menyisihkan sedikit dari hartanya untuk bersedekah, maka harta yang ia miliki di dunia selagi dia masih hidup, kalau dia tidak mau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu tidak akan mampu menolongnya di akhirat. Oleh karena itu, dari ayat ini harusnya kita menjadi termotivasi untuk ya sering-sering menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru itulah yang abadi. Misalnya kita punya uang 1 juta, 500 ribunya kita sedekahkan, sementara 500 ribunya misalnya kita gunakan untuk membeli makanan, maka 500 ribu yang kita sedekahkan itulah yang abadi. Sementara yang 500 ribu yang kita belikan makanan akan habis menjadi kotoran. Ini konsep sedekah dalam Islam. Dan dalam ayat ini ada istilah infak, ada istilah nazar ya. Jadi nazar itu adalah komitmen dari seseorang akan melakukan sesuatu kalau mencapai sesuatu. Ya, dan sebenarnya nazar ini beberapa ulama mengatakan hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia baru mau bersedekah kalau dia diberikan nikmat. Kalau nggak dapat nggak jadi sedekah. Ya, yang seperti ini makruh. Jadi nazar itu sebetulnya hukumnya makruh. Misalnya seorang mengatakan, kalau saya lulus dari ujian ini, saya akan menyumbang 10 juta misalnya. Ini kan ya dia menggantungkan amal dia dengan nikmat yang diterima. Kalau nggak lulus, dia nggak mau. Harusnya seorang muslim itu ketika bersedekah tidak pakai syarat. Ya sedekah aja. Ya 10 juta apapun mau lulus nggak lulus, dia akan tetap bersedekah. Ya, nah ini beda antara infak sedekah dengan nazar. Nah, baik. Nah ini ada pendatang baru yang udah siap ya. Muhammad Nur Hadi Hasan. Tapi mana Pak Nur Hadinya ya? Oh ada nih. Silakan Pak Nur Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم Wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu
maka itu baik. itu baik. Hmm. Dan jika kau menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Hmm. Nah, in huruf penjazm. In In syartiyah. itu kita bilangnya in harfu syartin, ya jazimun gitu kalau mau. In harfu syartin jazimun. Tubadu fi'il mudhari majzum dengan in. As-sadaqat dan fa'ilnya Dulu fa'ilnya tubdu waw. itu wawunya fa'ilnya. Waw fa'ilnya. Hmm. As-sadaqati maf'ulun bih mansubun. Fa ini Ustaz? Huruf ataf ya Ustaz? Ini fa-nya jawab syarat kan, tadi in itu huruf syarat kan. Ya, Ustaz. Ini fa-nya ini jawab syarat. Fa jawab syarat. Ni'imah fi'il madhi Ustaz. Bentarannya lagi mikir juga nih, imannya jadi apa ya? Oh, ni'mah ini mubtada. Bentar. Ni'mah ya. Karena kalau dibilang ini mubtada bukan, apa kalau di fi'il bukan ya? Ni'mah itu fi'il madhi jamid ya. Ni'mah ini fi'il madhi jamid. Maksud fi'il madhi jamid itu adalah fi'il madhi yang nggak punya tasrif seperti laisa. Laisa itu kan laisa aja, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada masdarnya, nggak ada isim fa'ilnya. Ini ni'mah sama, ni'mah juga sama fi'il madhi ya. Ni'mah fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke mah. Iya, kembali ke maknya. Nah. Terus? Hiya itu khobar dari mubtada yang dibuang. Hiya khobar dari mubtada yang dibuang. Waw atifah. In huruf syarat penjazam. Tukhfu fi'il mudhari' majzumun. Fa'ilnya waw. Ha maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Waw atifah tu'tu fi'il mudhari' majzumun. Fa'ilnya waw. Kalau mau tu'tu itu ma'tuf ke tuhfu. Tadi kan tuhfu dia jazm dengan in ya, karena dia sebagai fi'il syarat. Wawunya fa'ilnya hanya maf'ul binya. Nah, tu'tuha ma'tuf nih semuanya ke tuhfuha gitu aja. Lebih mudah. Tu'tu ma'tuf ke tukhfuha. Fa'ilnya waw. Ha maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Al-fuqara maf'ulun bih yang kedua. Iya, betul. Terus? Fa istinafiyah. Fa-nya huruf jawab kan, dan jika kamu menyembunyikannya, maka itu kan berarti jawab syarat ya. Jazakallah khairan. Huwa mubtada. Khairun khobarnya. Lakum jar dan majrur. Waw istinafiyah. Yukaffiru fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu'. Ankum jar dan majrur. Min sayyiati jar dan majrur. Kum maf'ulun bih. Waw istinafiyah. Allahu mubtada. Bima ta'maluna khabir. Khabarnya enggak begitu. Satu-satu dong. Bima jar majrur. Bima jar majrur. Ta'maluna fi'il mudhari'. Fa'ilnya waw. Khabir. Khabirun khabarnya.
Khobar dari ta'maluna. Dari Allahu. Masa araba ta'malun? Ini kan aslinya wallahu khabirun bima ta'malun gitu kan. Oh iya, Ustaz. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, baca tafsirnya. Tafsirnya in tadharu ma tatasaddaq. In tudhiru. Tampakkan ya. In tudhiru ma tatasaddaquna bihi lillahi fani'ma ma tasaddaqtum bih wa in tusirru biha wa tu'tuha al-fuqara'a fahadha afdalu lakum li'annahu fahadha afdalu lakum li'annahu ab'ada 'anir riya'i li'annahu ab'adu 'anir riya'i wa fi sadaqati ma'al ikhlasi mahuli dhunubikum wallahu alladhi ya'lamu daqa'iqal umura la wallahu alladhi ya'lamu daqa'iqal umura. Ya, betul. Terus daqa'iqal umuri ya, ini mudah pilih. Oh yes, wallahu alladhi ya'lamu daqa'iqal umuri la yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalikum wa sayujazi kullan wasayujazi kullan bi'amalihi. Ya. Dan jika kamu menampakkan apa yang engkau sedekahkan untuk Allah, maka itu baik gitu ya. Maka itu baik apa yang kau sedekahkan, begitu. Dan jika kau merahasiakannya dan memberikannya kepada orang-orang kafir, maka orang-orang fakir, Ustaz. Maka ini lebih baik untukmu. Karena sesungguhnya itu lebih jauh dari riya. Dan dalam sedekah yang di dalamnya dan dalam sedekah bersama yang diiringi dengan keikhlasan itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui urusan-urusan yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari urusan-urusanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amalanmu. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum, Ustaz. Untuk peserta baru yang mau baca silakan ya, chat atau tunjuk tangannya biar dikasih kesempatan untuk baca. Karena memang kalau kita mau bisa harus dipaksa ya, bisa harus dipaksa. Cuma memang ya jangan tanpa persiapan juga. Jadi harus sebelum belajar sudah merjaah sendiri, sudah harokati sendiri, baru ya bisa menawarkan diri untuk baca ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Ni'mah ini asal ni'mah ya. Ya, jadi ni'mah itu seperti bi'sa ya. Kalau ni'mah itu adalah lil madah, untuk memuji, sementara bi'sa ini untuk lil dzam ya, untuk mencela. Berarti ni'mah adalah sebaik-baik, sementara bi'sa seburuk-buruk. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan infak kalian, sedekah kalian untuk orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ketika bersedekah itu boleh dilakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kalau seseorang dapat menjaga hatinya
dan dia bersedekah dalam rangka memberikan contoh agar orang lain termotivasi untuk mengikutinya, maka ini diperbolehkan sepanjang dia bisa menjaga keikhlasan hatinya. Dan ini sangat berat ya, ini sangat berat. Makanya di ayat selanjutnya, dan jika kalian sembunyikan dan kalian berikan langsung kepada orang fakir, ya sembunyi-sembunyi, bukan di depan umum, maka itu adalah yang terbaik untuk kalian. Karena ini lebih jauh daripada riya. Karena kalau kita memberikan sedekah secara terang-terangan, maka sulit menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Seringkali misalnya syaitan akan membisikkan dan menumbuhkan kesombongan ya dan perasaan ingin dipuji di depan manusia. Namun kalau ada tujuannya, ini diperbolehkan. Jadi memberi sedekah secara terang-terangan tidak dilarang secara mutlak. Dia boleh, tapi dengan catatan harus bisa menjaga hati, harus bisa menjaga keikhlasan agar tidak muncul ujub ya, membanggakan diri atau tidak muncul ya perasaan riya, ingin dilihat ketika beribadah. Namun bagi yang sulit menjaga keikhlasan, maka memberi di saat sembunyi-sembunyi, tidak dilihat orang lain, maka inilah yang terbaik. Karena ini lebih jauh daripada riya. Dan dengan sebab sedekah yang kita lakukan, Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kita, ya dosa-dosa kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi sedekah apapun yang kalian berikan, mau sedikit ataupun banyak, Allah pasti mengetahuinya dan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, 6. Kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah tanggung jawabmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, melainkan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, maka itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu menginfakkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Dan apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, maka akan dibalas gitu ya. Akan dibalas atasmu dan kamu tidak akan dizolimi. Laisa ini fi'il madhi naqis, alaika jar majrur sebagai khobarnya, huda ini sebagai isim laisa, hum sebagai mudhaf ilaih, al-waw harfu atfin, lakina harfu istidrak, Allah sebagai isim lakina, yahdi fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, man maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya man, fa'ilnya ya Allah. Ini Terus apa namanya Yahdi Mayasha ini sebagai khobarnya lakina. Al-waw harfu atfin, ma di sini sebagai isim syarat sebagai mubtada, tunfiqu fi'il mudhari majzum bima, min khairin jar majrur. Wawnya fa'ilnya. Tunfiqu wawnya fa'ilnya. Al-waw fa'ilnya, min khairin jar majrur, al-fa'u harfu jawab syarat, li anfusi ini jar majrur, kum mudhaf ilaih, li anfusikum sebagai khobar dari tadi ma tunfiqu tadi. Al-wawu harfu atfin, ma ini nahiyah ya Ustadz ya.
nahiyah, tunfiquna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, illa harfu istisna, ibtigha'a mustasna, wajhi mudhaf ilaih, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, ma isim syarat sebagai mubtada, tunfiqu fi'il mudhari majzum bima, al-wawu sebagai fa'il, min khairin jar majrur, yuwaffa fi'il mudhari, ilaikum, yuwaffa ini apa fa'ilnya ke Allah ya Ustaz ya? Yuwaffa ini itu apa namanya? Fi'ilnya fi'il majhul loh. Oh, majhul ya. Ya. Dan Ilaikum, dia majzum ya. ya, majzum. Asalnya yuwaffa gitu kan? Iya. Karena dia sebagai fi'il jawab, majzumnya iya. dengan apa? Buang huruf ilah. Oh, ya. Ilaikum jar majrur. Ini yuwaffa ilaikum ini sebagai khobar tadi dari ma tunfiqu min khairin. Al-wawu harfu atfin, antum mubtada, la ini la nafiyah, tuzlamun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirina lil hidayati walakin Allah yashrahu sudura may yasha'u lidinihi wa yuwaffiquhum wa yuwaffiquhum lahu wa ma tubdhilu min malin ya'ud 'alaikum naf'uhu min Allahi wal mu'minuna la yunfiquna illa talaban limardatillahi wa ma tunfiqu min malin mukhlisina lillahi tuwaffau sawabahu. Oh, tuwaffau ya Ustaz? Iya, tuwaffau. Oh iya, tuwaffau sawabahu wa la tunqasu syai'an min dzalika wa fil ayati isbatun sifatul wa fil isbatu mudhaf ya. Oh iya. Wa fil ayati isbatu sifatil, berarti gitu ya? Iya. Isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi subhanahu. Dan tidaklah kamu, wahai Rasul, bertanggung jawab untuk memberi taufik kepada orang kafir untuk memberi hidayah. Melainkan Allah yang melapangkan hati-hati atau melapangkan dada-dada siapa yang dikehendakinya dalam agamanya dan memberikan petunjuk kepadanya. Dan apa saja yang kalian berikan dari harta kembali kepada kalian manfaatnya dari Allah SWT. Sedangkan orang-orang beriman tidak menginfakkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Dan apa saja yang kamu infakkan dari harta karena ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahalanya. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun darinya. Dan dari ayat ini menetapkan ya isbat, menetapkan sifat wajah Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Bukanlah kewajiban atasmu memberikan petunjuk kepada mereka. Ya. Maksudnya yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara engkau wahai Rasul, ya, tugasmu hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Adapun diterima atau tidak dakwah tersebut, apakah hidayah menyapa mereka atau tidak, itu merupakan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi may yasha.
Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan ini memang terjadi. Ya. Betapapun kita lihat dekatnya Rasulullah dengan pamannya Abu Talib, bahkan Abu Talib ini dikenal sangat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Talib ini rela, ya, kelompoknya keturunan Abu Talib ini diasingkan, ya, diblokade gitu ya, sampai berbulan lamanya demi untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun Abu Talib, masya Allah ya, membela Rasulullah, rela kaumnya dikucilkan dari kaum Quraisy yang lain, tapi dia tidak juga beriman. Bahkan sampai akhir hayatnya diminta oleh Rasulullah menjelang ajalnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak juga Abu Talib ini mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasannya ya, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Dan memang inilah tujuan dakwah. Kewajiban seorang dai, kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah. Menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya nggak masalah. Ya tidak, karena ya hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan kebaikan apa saja yang kalian sedekahkan itu adalah untuk diri kalian. Jadi sedekah yang kita lakukan itu merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Karena di ayat sebelumnya kita sudah membaca bahwasanya sedekah itu pahalanya bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Dan itu kembali kepada kita sebagai orang yang memberikan sedekah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah harusnya sikap kita ketika bersedekah. Kita tidak mengharapkan pujian manusia. Kita tidak mengharapkan agar dilihat sebagai orang yang gemar bersedekah. Jauhi sifat semacam ini. Jadikanlah sedekah kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, kebaikan apa saja yang kalian infakkan, niscaya kalian akan dibalas, ya. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Nah, ini yang harus kita yakini, bahwasanya sedekah kita, kalau kita ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya, dan kita sedikit pun tidak akan dizalimi. Bahkan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik, dan kita ya pasti akan merasakannya. Ya, seringkali kita bisa jadi harta yang kita terima itu disebabkan karena sedekah kita. Ya, karena Allah akan melipat gandakannya, baik melipat gandakan pahalanya atau harta itu sendiri. Dan tentunya ini tergantung dari kadar keikhlasannya. Ya. Dan Allah memberi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, Pak Andri, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Afwan, Pak Andri, coba antum lepas earphone antum deh. Kayaknya lebih jelas. Nah. Ya, terjemahin. Yang Ustaz. Udah jelas, Ustaz? Ya, lebih jelas. Nah. Adalah untuk orang-orang fakir alladzina usiru yang terhalang ya sudah, yang terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu berjalan di bumi, ya pergi di bumi, pergi atau apa tidak mampu mencari nafkah ya. Mencari penghidupan gitu ya. Mana? Mereka tidak mampu mencari penghidupan di bumi. Kemudian orang bodoh menyangka mereka. Orang-orang yang bodoh menyangka mereka orang-orang kaya, ya karena minat ta'affuf, karena menjaga diri, menjaga diri. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka, engkau mengetahui mereka dari tanda-tanda mereka, dan mereka tidak meminta kepada manusia secara paksa gitu tadi. Dan tidaklah kalian dan apa saja yang kalian apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lil fuqara'i jar wa majrur, ini sebagai apa saja? Apanya? Jar majrur aja ya? Jar majrur aja. Nah, alladzina uhsiru, alladzina ini ismu sebagai mubtada ya? Maaf dong. Kan yang kan ini orang-orang fakir yang. Nam. Lil fuqara'i alladzina uhsiru berarti fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Fa'ilnya bukan fa'il. Naibul fa'il ya. Iya ya, majhul. Uhsiru naibul fa'ilnya al-wawu, fi sabili jar wa majrur, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhofun ilaih, la harfu nafyin, yastati'una sebagai fi'il mudhari'un, kemudian fa'ilnya al-wawu, darban, ini berarti maf'ul bih ya, maf'ul bih mansub, fil ardi jar wa majrur. Yahsabuhum fi'lun mudhari'un, fa'ilnya nanti ya. Hum sebagai maf'ulun bih, al-jahilu fa'il, agniya'a maf'ulun bih kedua sudah. Iya. Maf'ulun bih kedua, minat ta'affufi jar wa majrur. Ta'arifu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir anta, hum sebagai maf'ulun bih, bisima jar wa majrur, hum mudhafun ilaih, la harfu nafyin, yas'aluna fi'lun mudhari'un, fa'ilnya al-wawu, an-nasa maf'ulun bih, ilhafa hal ya Ustaz ya? Iya, hal. Wa harfu istinaf, ma ini ismu mausul sebagai mubtada, tunfiqu fi'lun mudhari majzum. Fi'lun mudhari'un majzum. Majzumunnya karena apa Ustaz ya? Ma itu kan termasuk yang menjazmkan dua fi'il kan? Kalimat jawab syarat in ma man mahma izma ayin mata ayana aina anna haitsuma kaifama, itu semuanya kan menjazmkan dua fi'il dengan format jawab syarat.
tunfiqu fi'il mudhari'un majzum, fa'ilnya al-wawu, min khairin jar wa majrur, fa harfu, berarti fa di sini harfu jawab syarat gitu. Inna harfu taukidin wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, bihi jar wa majrur, alimun khabarnya inna. Nah, Tafsirnya ij'alu sadaqatikum li fuqara'il muslimin. Li fuqara'il muslimin alladhina la yastati'una safara talaban lirizqi lishtighalihim bil jihadi fi sabilillah. Yazunnuhum man la ya'rifuhum ghayra muhtajina ila sadaqati lita'affufihim anis su'ali ta'rifuhum bi alamatihim wa atharil hajati fihim la yas'aluna an-nasa bil kulliyati wa in sa'alu ittiraran lam yuhillu fis su'ali lam yulihu fis su'ali wa ma tunfiqu min malin fi sabilillahi fala yakhfa 'ala Allahi syai'un minhu wa sayajzi 'alaihi faral jazai wa atammahu yaumal qiyamati. Nah, jadi apa ya? Ij'alu sadaqah. jadikanlah sedekah kalian bagi orang-orang fakir dari muslim yang mereka tidak mampu berjalan, bersafar untuk mencari rezeki karena kesibukan mereka dalam jihad fisabilillah. Mereka yazunnuhum, orang yang tidak mengenal mereka menyangka mereka. Orang yang tidak mengenal mereka menyangka mereka itu mereka itu tidak menginginkan sedekah, tidak membutuhkan sedekah, disebabkan menjaga mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Ya, menjaga diri mereka dari meminta-minta. Engkau mengetahui mereka dari tanda-tanda mereka dan bekas-bekas kebutuhan mereka. Dan mereka tidak meminta kepada manusia dengan paksa, dan jika mereka meminta ini sebagai itiraran tuh karena terpaksa maka mereka tidak yulihu tidak memaksa dalam meminta. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak Allah tidak tersembunyi dari atas Allah misalnya. Maksudnya tidak ada yang tertutup satupun. Dan akan membalas. Dan Allah akan membalas atasnya dengan balasan yang lebih melimpah. Dengan balasan yang lebih melimpah, dan akan disempurnakannya pada hari kiamat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Sedekah itu bagi orang-orang fakir yang sorotannya dikepung, artinya terikat dengan jihad jalan Allah,
yang mana mereka tidak mampu mencari nafkah di muka bumi. Disebabkan kesibukan mereka berjihad, sehingga mereka tidak ada waktu untuk mencari nafkah untuk keluarganya sendiri. Yang mana orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak mengenal mereka, menyangka mereka itu adalah orang yang agniya, orang yang berkecukupan. Ya, dikarenakan mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, ya. Engkau bisa mengenali mereka dari sifat-sifat mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ini merupakan perhatian khusus kepada orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kesibukan jihad mereka akhirnya tidak ada waktu untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Makanya orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk satu dari ya al-asnaf as-samaniyah, dari 8 orang yang berhak menerima sedekah ataupun zakat. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala ini kan ya bisa dibayangkan ya, zaman dahulu itu kalau perang itu ya perjalanannya itu bisa berbulan-bulan. Dan dia tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Dan orang yang berjihad semacam ini, mereka berhak mendapatkan sedekah dan zakat. Ya. Mereka termasuk dalam al-asnaf as-samaniyah. Ya. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan juga zakat. Dan dari ayat ini, kita ya kalau diberikan kelebihan rezeki, ini harus peka ya. Harus peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Apalagi ini pas banget nih sekarang ya. Di masa COVID seperti ini, coba lihat ustadz-ustadz sekitar antum ya. Orang-orang yang menjaga ifahnya. Mereka sebetulnya sangat butuh ya pada bantuan, tapi karena izzah mereka, karena ifah yang menjaga kesucian diri mereka dengan tidak minta-minta, mereka akhirnya ya diam saja mengharapkan ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya coba kita peka dengan keadaan sekeliling kita ya. Kita perhatikan orang-orang sekeliling kita ya karena memang ya COVID ini ya luar biasa ya, subhanallah, membuat banyak orang terhantam ekonominya. Maka coba lihat sekeliling kita, ustaz-ustaz di sekeliling antum, orang-orang yang selama ini ya menyibukkan dirinya dengan ilmu, memberi ilmu. Coba perhatikan keadaan mereka, ya. Tidak meminta-mintanya mereka bukan karena mereka tidak butuh, bisa jadi karena memang mereka ta'afuf ya, menjaga ifah, menjaga kesucian diri dengan tidak meminta-minta. Jadi di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ya kita harus peka dengan keadaan di sekitar kita. Bisa jadi banyak orang tetangga kita, kanan kiri kita membutuhkan bantuan kita, tapi karena mereka menjaga ifah, menjaga izzah, mereka tidak mau meminta-minta. Ya. Dan ini merupakan sifat yang sangat baik ya. Ya, di antara sikap seseorang ketika dia dalam butuh adalah kalaupun ya dia terpaksa untuk meminta, maka dia tidak meminta ilhafah secara memaksa. Ya. Mereka meminta dengan lembut. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Sekali lagi Allah menegaskan bahwa apapun sedekah yang kita sedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya dan Allah akan membalas dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita bersedekah, ya Allah pasti akan membalasnya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Dan balasan di dunia nggak mesti harus dalam bentuk harta juga. Bisa jadi ya kemudahan-kemudahan yang kita hadapi, ya, masalah yang tadinya sangat pelik, lalu kemudian Allah berikan jalan keluar, bisa jadi itu di antara sebabnya adalah ya sedekah yang kita lakukan. Ya. Nah, saya mungkin sampai sini dulu ya. Afwan yang baru menyampaikan siap untuk membaca, insya Allah besok ya. Insya Allah besok. Tapi syaratnya itu ya, jadi sebelum membaca kalau bisa
Kan kita udah tahu nih, satu hari biasanya kita membaca paling 3 sampai paling banyak 5 atau 6 ayat ya. Kalau ayatnya panjang-panjang mungkin 3 sampai 4 ayat. Jadi kalau bisa sebelum muhadharah seperti ini, antum sudah belajar dulu sendiri karena itu akan mempercepat ya. Jadi kalau memang antum punya niatan ingin bisa membaca kitab, itu yang harus antum lakukan. Sebelum kelas itu sudah ya harokatin sendiri, terjemahin sendiri, i'rab sendiri. Dengan cara semacam itu, insya Allah itu akan mempercepat dibanding ya tanpa persiapan, ya langsung baca, ini kurang efektif. Kalau mau efektif, antum ya sebelum muhadharah ini, antum baca sendiri, terjemahin sendiri, i'rab sendiri, nanti tinggal mencocokkan ya, karena banyak faedah yang akan antum dapat kalau belajar seperti ini. Karena kan itu ibaratnya antum 2 kali baca ya. Pertama baca sendiri, kemudian disempurnakan dengan baca bersama-sama seperti ini. Ya. Itu nasihat pada antum yang ingin segera atau ingin menguasai bahasa Arab dengan sangat cepat, ya seperti itu caranya. Dan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para thalibul ilmu dari zaman itu sampai sekarang ya. Mereka sebelum datang ke majelis syekh mereka, itu mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Sehingga ketika di majelis, tinggal yang mereka belum paham saja. Ya. Itu cara yang paling efektif memang dalam belajar. Nah, ya, kita baca beberapa pertanyaan yang masuk. Ibu Dahelis bertanya, seseorang yang sakit berinfak tapi ada keinginan dan bermohon untuk kesembuhan sakitnya itu bagaimana Ustaz? Ini boleh ya. Bertawasul dengan amal ini boleh. Sebagaimana kita ya mendengar kisah 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua, mereka bertawasul dengan amalan mereka. Dan ini sesuatu yang diperbolehkan ya. Ini sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi kalau ada orang infak dengan harapan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, ini boleh ya, dan ini diperbolehkan. Ibu Rahma bertanya ayat 270. 70 yang mana ini? Bagaimana membedakan ma yang artinya tidak dan ma yang artinya apa? Iya, jadi kalau kita mau membedakan apakah ma-nya itu adalah ma nafiyah yang merupakan huruf atau ma-nya itu isim ya, yang artinya apa? Karena kalau ma yang huruf artinya tidak. Kita melihat konteks kalimatnya ya. Kita melihat konteks kalimatnya. Dari konteks kalimat, kita akan mengetahui ini itu maknya artinya tidak atau apa. Misalnya, wa ma anfaqtum min nafaqah, ya. Ini kalau kita artikan tidak. Ini nggak nyambung nanti kalimatnya. Bisa kita artikan dan nafkah yang tidak engkau infakkan atau nazar yang tidak engkau nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini kan nggak cocok. Ya. Kalau kita artikan tidak, nggak cocok maknanya. Ya. Maka ma yang pertama ini adalah isim. Artinya apa? Karena maknanya cocok. Dan apa saja nafkah yang kalian infakkan dan nadar apa saja yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya maknanya adalah isim, bukan huruf. Yang artinya apa? Sementara lanjutannya, wa ma lil-zalimina min ansar. Nah, kalau yang ini artinya tidak. Karena kalau kita artikan apa, nggak nyambung. Dan apa penolong bagi orang yang zalim? Ya, ini kan nggak nyambung. Di sini wa ma lil-zalimina ansar, dan tidak ada penolong ya bagi orang-orang yang zalim. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui apakah maknanya artinya apa atau tidak, kita harus paham konteks kalimatnya. Ya, nah, Ibu Dayalis bertanya lagi, bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri yang telah diingatkan dengan perintah larangan, tapi tidak diindahkan? Iya, jadi hukum asalnya kita ya kepada siapapun, terutama untuk keluarga ya, karena memang dakwah yang paling utama itu adalah dakwah kepada keluarga. Karena itu yang menjadi kewajiban kita. Dan ini banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Banyak orang yang salah kaprah. Keluarganya sendiri ditelantarkan. Ya, dia cuek kepada keluarganya. Tapi kalau di luar, sangat keras. Ya. Ini nggak boleh. Sementara di keluarga sendiri dia tidak melakukan apapun. Ini salah prioritas. Ya. Seorang itu dituntut untuk berdakwah kepada keluarganya dulu. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di antara kewajiban suami adalah mendidik istrinya. Ya.
mendidik istrinya. Dan ini kewajibannya. Kalau setelah dididik, ya, tapi istri tetap seperti itu, ini tergantung. Ada perincian di situ ya. Tergantung apa pelanggaran yang dilakukan oleh istri itu. Selagi pelanggarannya sesuatu yang masih dapat dimaafkan, ya dia terus berusaha ya. Ya berusaha untuk mendakwahinya, menasihatinya, ya. Dan seringkali kalau istri itu biasanya melihat perilaku suaminya gitu. Bisa jadi ya istri tidak mau mengikuti kata suami karena suaminya pun masih melakukan seperti itu. Makanya memang ya suami itu harus menjadi kepala keluarga yang menjadi teladan ya, yang menjadi panutan sehingga istrinya itu punya penghormatan kepada suaminya, ya, punya rasa segan kepada suaminya. Ya. Nah, jadi sang suami punya kewajiban untuk terus menasihati istrinya, ya, dan tidak boleh putus asa ya dalam mendakwahi istrinya kalau memang istrinya melakukan pelanggaran. Ya. Nah, ya, untuk yang belum kebagian baca sekarang ya semoga besok udah siap ya dan bisa kita coba untuk membaca. Karena memang yang terpenting dalam belajar bahasa Arab itu memaksakan diri kita untuk langsung praktek ya. Karena kalau kitanya nggak mau memaksakan diri kita ya nggak bisa-bisa kitanya. Ya bisa diperhatikan sendiri ya beberapa peserta yang ini kan Masya Allah ya program ini Alhamdulillah sudah menuntaskan 3 juz ya, juz 30, juz 1, juz 2. Itu banyak ya peserta yang awalnya ya masih terbata-bata, masih lama ya. Tapi lama-lama Alhamdulillah jadi lancar sendiri ya. Anda ingat sekali waktu program pertama itu ya juz 30 itu ya masih banyak yang terbata-bata, tapi Alhamdulillah sekarang udah rata-rata udah banyak yang lancar. Karena ya kita bisa karena biasa ya. Baik, demikian. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.